Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sunarto. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau adalah Ibu Tri Murni Setiawati, guru mata pelajaran bimbingan dan konseling. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Seth. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Seth. Sehat ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum dilaksanakannya kegiatan observasi di kelas nanti. Nah, kita ketahui bersama bahwa tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan harapan ada tindak lanjut atau perbaikan di kemudian hari. Baik Ibu, dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu. Ya, tentunya ini berhubungan dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran nanti anak? Ya, terima kasih Pak Seth atas pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui kalau di BK itu beda dengan mata pelajaran Pak Seth ya. Kalau di BK itu memberikan pelayanan, jadi rencana pelayanan BK seperti itu. Ya, tujuan pelaksanaan pelayanan BK sesuai dengan RPL saya Pak Seth, itu tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi ragam alternatif karir dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan dirinya, kemampuan diri siswa. Baik Ibu, luar biasa sekali. Ini juga sekaligus menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi saya bahwa di BK itu ternyata bukan RPP ya, tapi rencana pelaksanaan layanan. Oke. Baik, saya sudah memperoleh jawaban dari tujuan layanan yang akan Ibu sampaikan karena ternyata di mana peserta didik mampu menganalisis ragam karir ya, ragam karir sesuai atau yang relevan dengan kondisi dan kemampuan siswa. Baik Bu. Berikutnya Bu, mungkin area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan dari dalam RPL itu masuk dalam tujuan khusus ya Pak Seth ya. Itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal perencanaan karir yang sesuai dengan kemampuan diri, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perencanaan karir sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melakukan simulasi perencanaan karir sesuai dengan kemampuan diri. Jadi nanti dalam kegiatan ini akan ada simulasi karir atau career simulation yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri berdasarkan kemampuan diri. Artinya kemampuan diri ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah ini gitu. Jadi disesuaikan dengan jurusan yang pertama APHP, kemudian yang kedua adalah jurusan ATU. Jadi yang linear dengan jurusan ATU. Baik Ibu, saya mencatat ada 3 area pengembangan yang Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan nanti. Dimana yang pertama, siswa mampu mengenal karir, kemudian siswa mampu menganalisis perencanaan karir, dan yang ketiganya siswa mampu mensimulasikan perencanaan karir sesuai dengan misi dan kemampuan siswa. Selanjutnya Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti? Strateginya yang saya pakai itu kan dalam RPL, rencana pelaksanaan layanan, itu RPL saya terintegrasi dengan diferensiasi Pak. Diferensiasi, terus kemudian sosial emosional dan budaya positif, di mana saya menggunakan metode diskusi kelompok karena saya menggunakan strategi layanan bimbingan kelompok ya. Dalam strategi layanan bimbingan kelompok di dalamnya ada diskusi kelompok, kemudian ada simulasi career planning seperti yang saya sampaikan di area pengembangan tadi, kemudian nanti di akhir akan ada hasil karya anak-anak berupa pohon karir. Pohon karir yang sesuai dengan arah karir siswa SMK ke depan, yaitu 3 itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Baik, luar biasa sekali Bu.
saya sudah mencatat bahwa pembelajaran atau strategi pembelajaran yang akan dikembangkan nanti terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional beserta mewujudkan budaya positif. Ya. Adapun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah metode diskusi ya, dan metode simulasi sehingga nanti ada produknya berupa pohon ari. Iya. Baik Bu, luar biasa sekali. Sebelum pembicaraan kita diakhiri, kapan dan di kelas mana Ibu akan melaksanakan pembelajaran nanti? Ini akan saya laksanakan pelayanannya di kelas 12A1. Ibu kalau di divisi tentang tugas jadwalnya di hari Rabu, Pak. Di hari Rabu. Iya. Baik. Di hari Rabu di kelas 12 nanti. Iya. Terakhir Ibu, setelah kita melaksanakan percakapan praobservasi ini, Ibu memperoleh manfaat atau pembelajaran apa yang bisa Ibu peroleh? Ya. Saya juga berterima kasih ke Pak Asep atas kegiatan ini. Saya jadi mendapatkan gambaran terkait dengan media, ya, media yang akan saya gunakan nantinya dalam pelaksanaan pemberian layanan ke anak-anak di kelas. Baik Ibu, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita selesaikan bersama. Mungkin sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu nanti di hari Rabu ya di kelas 12A1. Insya Allah saya akan coba mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi insya Allah akan dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan pendampingan Ibu 5 yang akan dihadiri oleh pengajar praktik, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak beserta Ibu sebagai rekan sejawat yang akan saya observasi. Nah, Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu pada saat pelaksanaan observasi di hari kemudian. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bertemu lagi sama Ibu ya di kegiatan layanan bimbingan konseling di hari Rabu. Oke, silakan dan semuanya untuk mempersiapkan menunya ke depan. Duduk, siap, gerak. Lapor, Taruna kelas 12A1, jumlah 14, siap tetap, siap mengikuti KBN. Lanjutkan. Mengawali KBN, dalam hati, mulai. Cukup. Cemaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Ya. Tadi katanya Sandi semuanya hadir semuanya ya? Satu kelas ada berapa tadi? Kalau hadir semuanya berarti absen semuanya dibikin ya. Gak usah Ibu panggil satu persatu. Oke. Kalau kabar kalian hari ini gimana? Baik. Oke. Seperti biasanya ketika masuk di kelas, Ibu akan melaksanakan check-in film ya. Check-in film seperti ini. Masih ingat ya? Masih. Nah, Bu, kok kayak traffic light gitu ya? Ada warna hijau, biru, kuning, dan merah. Nah, ini berfungsi untuk mengecek perasaan kalian hari ini ketika masuk di kelasnya Ibu ya. Check-in film ini ada 4, ada zona hijau, zona biru, zona kuning, dan zona merah. Ketika saya tanya ke kalian bagaimana kabarnya hari ini, silahkan kalian menjawab, Bu, saya berada di zona hijau, di zona biru, zona kuning, zona merah. Silahkan menyebutkan
perasaan yang kalian rasakan hari ini. Kalau zona hijau, saya merasa bahagia, fokus, siap untuk belajar, tenang dan bersemangat. Ya. Kalau di zona biru, saya merasa sedih, lelah, bosan, cemas, tegang dan sakit. Ya. Kalau zona kuning, saya merasa frustasi, bingung dengan diri sendiri, khawatir, berlebih dan kesal. Kemudian kalau zona merah, saya merasa marah, lepas kontrol, ingin memukul atau berteriak. Feeling itu perasaan atau emosi ya. Emosi itu sering disebut kalau emosi itu identik dengan marah. Benar nggak? Padahal emosi itu bentuknya banyak. Nah, makanya hari ini Ibu akan tanya ke kalian seperti yang biasanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Berada di zona apa? Wari zona apa Wari? Zona kuning. Yang kamu rasain apa Wari? Frustasi, bingung. Frustasi. Wari. Pilih salah satu ya. Yang dirasakan apa Wari? Bunuh diri. Frustasi. Wari lagi frustasi. Nanti setelah jam ini ke ruangan Ibu ya. Nah, tadi yang dirasakan apa? Zona hijau. Zona hijau. Apa yang dirasakan? Siap untuk belajar tenang. Oh, siap untuk belajar tenang. Semangat ya Sandi. Sekarang dari mana? Apa namanya? Sofian. Hijau, Bu. Hijau. Yang dirasakan apa? Ya. Bahagia. Sofian lagi berbahagia ya. Wegi, yang dirasakan apa? Biru, Bu. Apa yang dirasakan? Lelah. Lelah. Kamu bisa ngapain lelah? Biru kerja. Kerja apa? Tidur. Bantuin orang luar biasa ya, kerja keras. Masya Allah. Tapi semoga setelah jam kayak ini jadi nggak lelah ya. Oke. Dennis, Hijau, Bu. Hijau. Hijau, yang dirasakan apa nih? Sangat bahagia. Sangat bahagia, luar biasa. Ibu nanya, yang kamu rasakan apa? Kuning, Bu. Kuning, apa rasanya? Bingung. Bingung. Kamu bingung apa? Bekerja keras ya, kayak ini. Siap, Bu. Punya uang, ayo. Merah, Bu. Merah. Ingin mukul atau teriak, Bu? Waduh. Sok, mau keluar dulu? Hah? Oke. Di rumah. Silakan nanti dilampiaskan ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang Adam, apa yang dirasakan Adam? Ha? Biru. Biru, perasaannya biru, apa itu? Dia lelah. Lelah sama kayak Lady ya. Kamu kenapa bisa lelah? Waduh, besar. Hah? Waduh, besar kali itu sendiri. Bisa dicoba lagi ya. Sekarang Edi. Apa yang kamu rasakan nih? Biru, Bu. Biru, perasaan apa itu? Sakit. Sakit. Kamu sakit apa? Pusing, Bu. Pusing, sakit hati. Minum obat ya kalau sakit pusing. Nasir, Hijau, Bu. hijau, perasaan kamu apa? Bahagia, Bu. Bahagia, luar biasa. Nasir. Sekarang kamu, Budi. Hijau, Bu. Hijau, yang kamu rasakan apa? Bahagia. Bahagia, Bangga Budi. Rahmat, apa yang kamu rasakan? Kuning, Bu. Zona kuning apa itu? Kasar. Kasar sama siapa, Ma? Kalau puasa nggak ya? Saya, Bu. Nah, kayaknya isinya seperti itu. Harus revisi, Man. Sekarang kamu, Man. Hijau, Bu. Apa yang kamu rasakan? Bahagia, Bu. Sangat bahagia. Sudah berapa hari ini? 20.000 makanya bahagia. Ma, apa yang kamu rasakan, Ma? Hijau, Bu. Hijau. Saya untuk belajar. Siapa? Tadi kayak siapa saya untuk belajar? Santri. Ya. Tujuannya apa sih ini ya? Untuk mengenal perasaan kalian. Jangan sampai orang lain lebih mengenal perasaan kalian ketimbang kalian sendiri. Ya. Ketika ditanya gimana perasaan kamu? Nggak tahu gitu ya. Ada orang lain tuh lihat kamu kelihatan lesu, lemah, nggak bersemangat kayak gitu. Ya. Silahkan kalian berlatih diri seperti ini ya. Yang kalian rasakan. Harapannya seperti biasanya ketika jam dimulai, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian dengan tempat zona ini, ya. Oke. Setelah yang ditanyakan perasaan ini, harapannya siap ya yang kegiatan hari ini. Oke. Kegiatan hari
Cocok ya di kelas 12 ya. Mas. Pas. Nah, tujuan layanannya ini. Nah, ada 3. Peserta didik mampu mengenal perencanaan karir yang sesuai dengan kemampuan diri. Kemampuan diri kalian khususnya di kelas 12. Satu. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perencanaan karir sesuai dengan kemampuan diri. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan simulasi perencanaan karir sesuai dengan kemampuan diri. Ya, nanti kalian akan melakukan simulasi perencanaan karir. Ya. Berikutnya, nih, masih ingat dengan ini? Masih ya? Seperti merek? Mobil BMW. Nah, ini anjuran pemerintah ya dari Kementerian Pendidikan bahwasanya setelah lulus dari SMK itu arah karirnya ada 3: bekerja, melanjutkan, dan berusaha. Ada yang menambahkan? Jangan sampai ya. Nah, karir ini ada 3: bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, yang benar dulu ya. Nah, ini materi kalian setelah lulus SMK. Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, silahkan mengikuti kursus atau pelatihan, memasuki dunia kerja, memasuki kehidupan berkeluarga, dan berwirausaha. Nah, ini bagi yang untuk melanjutkan ya. Silakan dipelajari. Status dan akreditasi perguruan tinggi perlu diperhatikan. Kemudian jalur jenjang pendidikan perguruan tinggi, bentuk perguruan tinggi, dan sistem penerimaan mahasiswa. Ya, sekilas ini saya sampaikan. Nanti lebih lanjut akan Ibu terangkan terkait dengan kemudiannya. Terus berikutnya pertimbangan untuk studi lanjut jika kalian ingin melanjutkan. Fokus keinginan primer, fokus penjurusan bidang studi, fokus kemampuan, dan fokus bakat. Nah, itu sekilas ya. Nanti akan kita lanjutkan. Berikutnya, Ibu akan melakukan diskusi kelompok kalian. Siap? Diskusi kelompoknya tentang BMW. Yang pertama, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3: kelompok bekerja, kelompok melanjutkan, dan kelompok berwirausaha. Akan ada 3 kelompok yang akan Ibu minta ke kalian. Untuk membentukkan kelompok, Ibu akan menghitung ya. Di sini ada berapa namanya? 14. Dimulai kalian setiap anak akan menyebutkan huruf B, M, W secara bergantian dari depan sampai belakang. Ya. Nanti yang sama-sama mendapatkan huruf B berarti 1 kelompok. Ya. Kelompok B bekerja. Yang kedua, kalau sama-sama mendapatkan huruf M melanjutkan berarti nanti akan 1 kelompok. Yang ketiga, yang mendapatkan huruf W berarti 1 kelompok wirausaha. Siap? Ya, mau dari materi atau dari Wegi? Dari Wegi. Silakan menyebutkan BMW ya. BMW sampai ke belakang secara bergantian. Mengerti? Oke. Silakan Pak. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan huruf yang sama. Berarti ada berapa kelompok? 3 kelompok. B, M, W. Kelompok B di sini, kelompok M di sini, kelompok W di sebelah kanan saya. Sesuai dengan huruf masing-masing. B, siapa B? Silakan kelompok B, M, dan W.
kemudian ini kelompok B. Nah, semuanya sudah punya post-it ya. Setiap satu kelompok, silahkan kalian menuliskan bidang pekerjaan bidang pekerjaan arah karir sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kalau kelompok pekerja, silahkan kalian menuliskan 10 bidang pekerjaan yang linier sesuai dengan jurusan A2. Tadi kan kalian di kelas 12, pastinya dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah pernah belajar tentang pelajaran yang berkaitan dengan A2 dan udah PKL kan. Silakan kalian menulis 10 bidang pekerjaan yang sesuai dengan A2 ya. Terus kemudian yang melanjutkan silakan kalian menuliskan 10 jurusan nanti kalau kuliah di perguruan tinggi, 10 jurusan yang linier dengan A2. Paham maksud Ibu? Paham? Nah, silakan kalian menggunakan gadget sendiri. Kalian menggunakan gadget kan? Pada bawa HP? Silakan menggunakan. Nah, kalau yang kelompok wirausaha, ya? 5, 4. Kalian silakan menuliskan 10 bidang wirausaha yang linier atau yang sesuai dengan jurusan A2. Paham ya? Ini silakan kalian menggunakan gadgetnya. Dituliskan di post-it, jangan sampai kebalik ya maksudnya. Yang ada lemnya itu yang belakang. Yang ada lemnya yang belakang. Nah, ini lemnya. Ada pertanyaan? Kelompok B ada yang ditanyakan? Yang dimaksud dengan yang dimaksud pekerjaan yang ada di pertanian gas. Iya. Yang seperti apa? Nah, misalkan kalian kalau kemarin kalian PKL gimana? Tadi kalian juga belajar apa aja coba selama sekolah? Tentang ternak unggas. Berundingan, terus recording, sampel, terus nah, pokoknya berkaitan dengan ternak unggas. Bu, saya bekerja di peternakan ayam misalkan. Kalian bidang apa di peternakan ayam itu? Terus kemudian di peternak unggas, di pakan ayam kah? Terus di pengolahan ternak unggas dagingnya kah? Atau pengolahan telurnya kah? Kayak gitu. Silakan menuliskan yang linier dengan jurusan aku. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian tulis, jangan sampai ini ya kebalik ya. Sini gua ajarin. Nah, lemnya itu di belakang. Tulisnya berarti di sini, ya. Nanti soalnya ditempel. Oke ya, 10 saja, ya. 10. Silakan menggunakan gadgetnya masing-masing. Mau searching juga boleh, ya. Udah? Lagi ya. Kalau berusaha apa yang disampaikan? Jangan dilepas dulu ini yang apa namanya? Tulisnya di sini aja. Yang ada lemnya yang di belakang. Silahkan kalian mengerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Bersihkan nugget sate ayam. Oh ya.
Masih lama waktunya, silakan kalian bergerakan. Ingat ya, setelah kalian nanti mengerjakan yang ada di post-it, setiap kelompok 10 nanti tahapannya silakan kalian menambahkan di pohon hari. Sate ayam. Masuk ayam. Sudah dapat berapa? 10. Kelompok B sudah selesai. Kelompok F sudah berapa? 7, 3 lagi. Kelompok B 5, 6 ditulis. 4 lagi. Waktunya masih lama ya. 4 menit lagi. 4 menit lagi waktunya. Ada
Tiga menit lagi. Kelompok M. Tiga. Udah Bu. Kelompok melanjutkan udah selesai. Kelompok wirausaha berapa? Satu lagi. Burdi, Bubur Mang Adi, Mang Yadi. Sudah, kelompok wirausaha satu lagi kan udah selesai belum? Mak, belum. Masih berpikir. Ayamdi, Buryamdi. Aku nanya, men. Jadi dengan Mas Sapi. Ya, Kita juga Mang Yadi. Udah, Bu. Udah, kelompok gue? Oke, kita semuanya semuanya ya. Tahap berikutnya, Ibu minta satu kelompok untuk ada satu perwakilan, ya. Menempelkan hasil kerjanya di pohon karir. Fungsi pohon karir kita untuk apa? Pohon karir ini ada 3 batang ya. 3 batang untuk bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nanti pohon karir ini akan ditinggalkan akan ditempel di dinding yang paling belakang sana, ya. Sebagai acuan atau panduan buat kalian semuanya, kelas 12, ketika nanti lulus kalian tahu ketika yang punya rencana bekerja yang linear dengan jurusan A itu apa saja, ya. Yang mau melanjutkan perguruan tinggi atau studi lanjutan, jurusan yang linear dengan jurusan A itu apa saja. Sedangkan yang berwirausaha, bidang wirausaha yang linear dengan jurusan A itu apa saja. Jadi nggak bingung lagi gitu ya, ini sebagai acuan buat kalian. Ketika nanti saya bertanya kalian mau bekerja
Nah, kalian silakan perwakilan setiap kelompok menempelkan hasil diskusi kalian ke batang pohon ini. Yang kelompok B berarti yang sebelah sini bekerja ke atas. 10 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kalian tempelkan ujung batang ya. Yang kedua yang melanjutkan ke yang tengah. Yang ketiga bergerakkan yang samping kiri. Setiap satu kelompok silakan satu dan setiap satu yang ditempel kalian sebutkan dan itu apa jenisnya. Misalkan bekerja, saya bekerja di bidang misalkan telur gitu ya. Misalkan ya, telur itu bekerja di bidang telur itu ngapain aja gitu bagiannya. Bidangnya, paham ya? Nah, oke silahkan kelompok bekerja untuk menempelkan ke sini. Silakan. Yang 12. Ayo. Siapa namanya? Namanya Wegi. Wegi mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok bekerja. Silakan setiap satu bidang pekerjaan ditempel di satu batang dan itu kalian sebutkan. Bidang pekerjaan apa itu? Betul Bu. Menyampaikannya ke teman-teman, bukan ke ibu ya. Di bagian petelur, bagian vaksinasi. Bagian vaksinasi. Yang kedua, Potong paru. apa itu potong paru? Potong itu. Paru ayam. Potong ayam. Tempatnya di mana kerjanya potong paru? Di petelur. Maksudnya tempat pekerjaannya di mana gitu? Di hasil. Di kandang atau di mana? Di hasil. Cari itu apa namanya? Perusahaan. Di perusahaan. Yang ketiga, Pelindung. pelindung itu bidang pekerjaan apa? Tahan grading telur. Yang ini paham ya? Istilah yang seperti itu kan sudah dipelajari jelas 12 ya. Yang sudah dipelajari dan sudah percaya insya Allah paham ya. Yang keempat, Bagian handling. apa itu? Memisahkan telur buat ditetaskan dan tidak layak ditetaskan. Kalau yang layak ditetaskan berarti ditetaskan. Kalau nggak layak kemudian diapain? Dibuang Bu, buat dibuang. Oh dijual juga. Masih layak makan? Buat itu makan lele. Oh buat makan ya. Ya, ya. Berikutnya 4, masih kurang. Ayo. Hah? Bukan pedali. Itu apa namanya? Daging clothing-an. Maksudnya apa itu? Kan dibantu sama kelompoknya. Iya, materialnya apa? Dibantu. Bimbingan itu untuk tempat ayam DOC ketika waktu pertama kali datang ke kandang. Berikutnya Ada proses pemanenan. Proses pemanenan itu ada dua. Yang pertama penjarangan, yang kedua panen raya. Penjarangan itu pemanenan secara kecil-kecilan. Itu panen raya pemanenan keseluruhan ayam. Sanitasi itu contohnya seperti membersihkan seluruh area kandang. jadi ada khusus sendiri ya. Ya. Kalau bagian sanitasi khusus sanitasi gitu. Dan biosecurity. Biosecurity ini adalah peraturan-peraturan yang harus ada di peternakan. Contohnya di ternak unggas. Selanjutnya ada seleksi.
Seleksi ini memilih ayam yang bagus dan jelek di umur 8 hari Sampai umur 18. Selanjutnya ada breeding dewasa. Ayo. Breeding dewasa itu buat breeding ayam yang layak yang masuk grade A, grade B dan grade C. Nah, 10 itu. Oke, tepuk tangan buat kelompok pekerja ya. Ini kelompok pekerja sudah menemukan 10 bidang pekerjaan yang linear dengan jurusan Atlet Kemudian kita lanjutkan ke kelompok melanjutkan. Silakan menentukan siapa perwakilannya dan menjelaskan hasil pekerjaannya. Silakan. Ya. Silakan saya presentasikan ke teman-temannya. Ilmu nutrisi ternak ruminansia. Ternak ruminansia itu semacam kambing, domba yang kayak gitu ya. Tapi aja begitu ya. Iya. Yang kedua ilmu produksi aneka ternak. Aneka ternak itu macam-macam. Ternak tunggal, ternak ruminansia. Jadi ada dua. Ekonomi produksi ternak. Ekonomi produksi ternak yang mengatur tentang keuangan gitu. Dasar manajemen ternak. Dasar manajemen ternak, dasar-dasar untuk manage peternakan. Selanjutnya ilmu reproduksi ternak. Reproduksi ternak adalah Ternak apapun ya itu ya. ya untuk agar bisa ternak itu bereproduksi Dan berkembang biak. ya berkembang biak reproduksi. Sistem pengolahan bahan pakan. Jadi tentang pengolahan bahan pakan ternak. Dari samping boleh. Selanjutnya industri pengolahan hasil ternak. Jadi mengolah hasil ternak kita seperti tadi kita sedang mengaji. Selanjutnya pemrograman pakan ternak. Jadi mengatur tentang pakan yang diberikan kepada ternak-ternak kita. Anatomi dan fisiologi ternak. Selanjutnya terakhir pengelolaan sumber hijauan pakan ternak. Jadi untuk hijauan itu seperti daun, rumput dan lain-lainnya. Biasanya diberikan kepada ternak-ternak juga bisa dan sapi. Udah Bu? Ya, bertahan buat kelompok. Silakan kelompok wirausaha untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilannya siapa? Silakan. Sandi Bu. Siapa Sandi? Ya, Bu. Ada di Sandi. Sandi. Silakan Sandi. Oke, silakan Sandi menyampaikan hasil diskusinya. Bidang wirausaha yang linear dengan jurusan A1. Yang pertama yang linear sama wirausaha di bidang itu adalah ada bisnis ayam potong. Bisnis
ayam potong. Yang kedua itu fried chicken. Apa yang bisa disebut? Chicken bu, ayam kampung yang crispy bu. Terus juga ada ayam goreng crispy. Bedanya apa dengan bereskan? Kalau ini tidak pakai bumbu, cuman digoreng sampai garing. Ada juga ayam lemas. Ayam lemas, oke. Terus ada juga nugget. Nugget, ya. Kalian udah pernah bikin nugget ya? Terus ada juga ayam geprek. Ayam geprek. Ya, siang-siang makan ayam geprek. Tuh, pada pokok tadi sana. Ada juga ayam penyet dan sate. Sate apa? Ada ayam. Sate ayam. Ada juga bakso dan sosis bakar spesial. Terus ada juga bubur ayam original. Bubur ayam. Kuliner ya ini ya? Dan yang terakhir ada abon ayam asli Subang. Oke, saya seru. Tepuk tangan buat nomor Nah, ini volunteer. Nanti setelah pelajaran selesai silahkan rekankan di belakangnya. Kalau ibu mau mulai lagi di Batang Bekerja itu ada bekerja di bidang mutu vaksin, potong paru, cooling room, clothing, pemanenan, sanitasi, biosecurity, seleksi, grading DOC, dan daging perundingan. Melanjutkan ada pemrograman pakan ternak, industri pengolahan hasil ternak, iptek pengolahan bahan pakan, anatomi dan fisiologi ternak, dasar manajemen ternak, ilmu reproduksi ternak, pengelolaan sumber hijauan pakan ternak, ekonomi produksi ternak, ilmu nutrisi ternak, ruminansia, dan ilmu produksi aneka ternak. Kemudian yang diwirausaha ada abon ayam, ada bubur ayam, ada bakso dan sosis bakar, ada ayam penyet dan sate, bos muda ayam geprek, membuka lapak dagang, ayam kremes, ayam goreng crispy, membuka lapak fried chicken, dan bisnis ayam potong. Oke, tepuk tangan ya kalian semuanya. Dari apa yang kalian tulis di sini, ya, kalian sudah dikelompokkan tadi ya, sesuai dengan PKB. Mari punyanya. Yang ada di sini dia mau merencanakan bekerja siapa? Yang bertahan silakan angkat tangan. Yang mau merencanakan bekerja, angkat tangan. Bekerja, angkat tangan. Bekerja. Ayo kalau bekerja semuanya bekerja. Cepat ya. Udah pas dengan kelompoknya bekerja, semuanya merencanakan bekerja. Ingat ya, diingat kalau mau bekerja, kalian bisa bekerja sesuai dengan kelompok kalian ini. Ketika nanti lulus, nggak usah bingung lagi. Oh iya, Bu, saya mau bekerja di DOC. Jadi silahkan kalian cari perusahaan yang ada bidang grading DOC. Tadi misalkan di mana? Diajari ya? Diajari, oke, seperti itu. Kemudian bagi yang melanjutkan, ada yang merencanakan melanjutkan tadi. Nah, selain Sofian ada lagi nggak yang melanjutkan? Oke, yang saya mau melanjutkan juga. Itu jauh. Pengen kerja. Kerja sama majukan.
pengolahan bahan pakan, dasar manajemen tanah, ilmu reproduksi tanah, dan yang sebagainya dari sini. Paham ya sekalian? Oke, yang berwirausaha, siapa yang mau berwirausaha tadi angkat tangan? Tuh, Sandi adalah karena mau kerja berwirausaha perlu melanjutkan. Wirausaha, angkat tangan tuh. Nah, kalau mau wirausaha ini pilihannya ya. Kalian mau jadi bos muda mana? Kan bos muda ya. Bos muda yang nyuprek, membuka lapak nugget, bisnis ayam potong, abon ayam, masuk buku ayam. Ya, Bu, saya mau wirausaha abon ayam. Berarti harus siap-siap bagaimana cara pengolahan ayam untuk jadi produk abon ayam. Bu, saya ingin bisnis ayam potong. Ketika lulus nanti bersiap-siap mau bisnis ayam potong di mana? Tapi jangan salah ya, bisnis ayam potong itu juga banyak keuntungannya. Kalau kalian ngambil ayam di peternakan biasanya kan bijian ya. Kalau potong ayam, misalkan buka lapak di pinggir jalan itu kiloan gitu ya. Nah, bisa dipakai. Oke, paham ya maksud ibu ya? Kalian sudah punya pilihan masing-masing, itu bagian dari refleksi kegiatan dari ini. Kalian simulasi sesuai dengan kelompoknya BMB, dan setelah itu saya tanya kalian mau bekerja, melanjutkan atau berwirausaha, sudah punya pilihan masing-masing. Ingat, pilihan masing-masing itu kalian gunakan nanti sampai kalian mau lulus. Setelah lulus ingat, oh saya mau bekerja, mau melanjutkan atau berwirausaha, berarti sudah punya pilihan. Oke. Berikutnya silakan kalian ke tempat duduk masing-masing sebelum berkelompok. Ya. Kembalikan lagi kursinya. Di pertemuan yang akan datang, Ibu akan menyampaikan mengenai persiapan kalian untuk bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Hari ini kita simulasi karir. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai bekerja. Bekerja apa yang harus kalian persiapkan. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang apa yang kalian persiapkan ketika kalian melanjutkan studi. Pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas tentang persiapan kalian untuk berwirausaha. Oke. Nah, hari ini cukup sekian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi kita sudah membahas tentang BMW, sudah diskusi, sudah simulasi, dan sudah refleksi. Artinya kalian sudah punya pilihan setelah lulus dari SMK. Oke. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya silahkan hanya untuk memimpin berdoa ya. Silahkan. Duduk, siap, gerak. Taruna kelas 12.1 telah menerima KBM, pengolahan selesai. Mereka mengakhiri KBM, berdoa dalam hati, mulai. Cukup. Naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Asep Sunarto. Saya salah satu calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh dua orang yang sangat hebat dan luar biasa. Beliau adalah Pak Anji Susanto selaku pengajar praktik ya di guru penggerak angkatan 8. Kemudian ada rekan saya
beliau Bu Trimurni Setiawati, mengajar guru pelajaran bimbingan dan konseling. Baik, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji mohon izin saya langsung. Siap. Terima kasih Bu Murni atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan agenda yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa kita sudah melakukan observasi kelas, Ibu, tepatnya di hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Nah, tiba waktunya sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keefektifan dan ketercapaian dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian kegiatan pasca observasi ini dilakukan untuk merefleksi, sehingga diharapkan ada ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang bisa Ibu kembangkan di kemudian hari sebagai proses perbaikan pembelajaran berikutnya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu berhubungan dengan kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan sama-sama beberapa hari sebelumnya. Baik Ibu, apa yang Ibu harapkan atau yang ingin Ibu dapatkan dari agenda kegiatan percakapan pasca observasi yang kita lakukan saat ini? Terima kasih Pak Sen atas waktunya. Pada kesempatan kegiatan pasca observasi ini, yang ingin saya harapkan dari kegiatan pasca observasi ini, saya ingin mengharapkan mendapatkan ide-ide baru, khususnya dalam proses pembelajaran, terus kemudian dan mengukur ketercapaian terkait dengan pelaksanaan pembelajaran atau layanan BK yang sudah saya lakukan waktu hari Rabu tanggal 18 Oktober, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Ibu mengharapkan adanya ide-ide ya, atau gagasan-gagasan baru yang diharapkan kemudian akan menjadi inovasi dalam pembelajaran layanan BK di kelas. Baik. Ibu sudah merencanakan strategi-strategi pembelajaran yang akan dilakukan di pembelajaran di kelas kemarin ya. Adakah hal-hal yang sudah baik, mungkin strategi yang berjalan dengan lancar, ataupun ada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik mungkin? Iya, kondisinya yang kemarin terjadi ada kekurangan dan kelebihan menurut saya ya Pak saja. Adapun kelebihan yang saya rasa dalam proses pembelajaran itu kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke anak-anak atau murid, kemudian pembelajaran sosial emosional kemarin yang nampak itu, dan saat kegiatan check-in perasaan, ya anak-anak antusias gitu ya untuk mengungkapkan perasaannya saat itu ketika saya tanya bagaimana kabarnya, terus kemudian dalam diskusi kelompok juga karena kan bertepatan di kelas 12A1 ya, materinya tentang perencanaan karir, jadi anak-anak apa ya dalam hatinya juga memang ini menjadi kebutuhan mereka gitu. Di mana perencanaan karir mereka apakah mau bekerja, melanjutkan ataupun mau wirausaha. Kemudian kekurangan yang menurut saya kemarin itu adalah ketika diskusi kelompok, sepertinya saya masih belum menumbuhkan apa ya keaktifan anak-anak gitu ya, karena kan ini sesuatu hal yang baru ke mereka gitu, sehingga mereka itu punya perencanaan karir yang matang untuk nanti mereka setelah lulus dari SMA. Baik. Luar biasa sekali Bu. Artinya kekurangan itu dalam pembelajaran pasti ada ya. Artinya belum berjalan begitu optimal. Nah, kedepannya apa yang akan Ibu kembangkan untuk mengatasi atau memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan yang Ibu laksanakan? Yang jelas saya kedepannya berharapnya bisa menciptakan lingkungan kelas yang lebih menyenangkan lagi, sehingga anak itu merasa santai, rileks. Kan kalau anak-anak rileks, santai itu kan
terbuka gitu ya, untuk diskusi seperti itu. Terus kemudian juga setelah ini juga akan ada proses ini Pak, layanan konseling individual ke setiap anak. Baik. Kan kemarin baru bimbingan secara kelompok ya. Iya. Nah, karena kemarin sudah simulasi tentang perencanaan karir, nah harapannya dan saya programkan itu mereka akan ada layanan konseling individual. Jadi per anak akan bertemu dengan saya terkait perencanaannya sehingga terjadi rencana karir masa depan anak itu dengan baik. Luar biasa sekali. Baik. Dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada proses layanan konseling kemarin, kalau kita ambil skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian pembelajarannya ada di skala berapa? Di skala 8 kayaknya Pak. Skala 8. Iya, Berarti masih ada skala 2 ya, Iya. yang masih perlu penguatan dan tindak lanjut. iya betul. Ya, mungkin apa rencana ke depan atau tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, kita ketahui kelas 12 ini sudah punya diharapkan sudah punya planning ya, antara bekerja, melanjutkan ataupun berwirausaha. Mungkin tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih bisa mengkondisikan atau memberikan jalur anak terhadap ketiga lulusan tersebut? Kalau terkait pelayanan di kelas atau layanan BK yang di kelas, ini yang akan saya lakukan untuk mempertahankan tadi pembelajaran berdiferensiasi tetap dilaksanakan ke depannya. Kemudian pembelajaran sosial emosional juga tetap diterapkan. Selain itu melaksanakan layanan konseling individual. Terus kemudian diskusi dengan ketua program studi atau ketua jurusan ya. 12 itu kan Pak Aan ya, bagaimana peluang usaha, peluang kerja perusahaan yang ada di jurusan yang linear dengan aktu itu sendiri. Terus kemudian saya pun di BK juga sama untuk menyalurkan ke perguruan tinggi negeri, kemudian di UBIN berhubung juga tugas tambahannya di UBIN, saya dengan tim juga akan memperbanyak informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang kaitannya dengan kelas aktu itu yang linear. Luar biasa sekali program yang akan Ibu rencanakan ke depan, terutama berhubungan dengan penataan anak ya. Dalam menjalankan program ini, Ibu memerlukan dukungan dari pihak mana saja? Ya, tadi sebenarnya ada pihak kepala program, keahlian dan sebagainya. Nah, mungkin ada pihak-pihak lain yang perlu mendukung Ibu sehingga apa yang menjadi program Ibu itu bisa berjalan dengan optimal. Iya, itu Pak Sep. Pihak yang akan terlibat itu ini ya, ketua program jurusan yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga dukungan dari kepala sekolah juga itu saya butuhkan. Karena bagaimanapun juga nanti penyerapan kelulusan kan itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepala sekolah ya, seperti itu. Ya, karena ini ya, penelusuran ya, perencanaan karir anak ini kan tujuannya sampai di akhir ya. Yang pertama memang jadi topik layanan bimbingan saya, yang kedua memang ada kaitannya dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu. Ya, beberapa pertanyaan sudah saya ajukan dan Ibu sudah jawab dengan sebaik mungkin. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi rencana ataupun program Ibu ke depan, terutama untuk menata dan mengantarkan lulusan anak-anak kita bisa tercapai dengan maksimal. Ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Mohon maaf kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pamitnya Pak Sep. Iya. Saya mengapresiasinya sangat luar biasa karena materi coaching yang sudah Bapak pelajari mungkin selama kegiatan daring beberapa bulan yang lalu sudah diterapkan dengan sangat maksimal. Ini ada kemajuan yang sangat besar dari saat saya melihat
Pak Asep belajar coaching dengan sekarang melakukan coaching sungguh sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi untuk prinsip coaching yang sudah Bapak lakukan, sudah sesuai dengan pertanyaan, di mana Bapak sudah memberikan beberapa pertanyaan yang membuka terhadap rekan sejawat. Saya ucapkan terima kasih karena pembelajaran yang saya lihat secara faktual sekarang, Pak Asep sudah melakukan kegiatan coaching biasa. Terima kasih Pak Asep. Mungkin Terima kasih. sedikit observasi saya kepada Pak Asep pada saat melakukan kegiatan pasca observasi di tugas yang Bapak laksanakan. Itu saja barangkali Bapak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak.